Sehingga dengan kebersamaan ini atas kelahiran tadi dengan kandungan yang sama yaitu Republik Indonesia, saya berkeyakinan memiliki satu tipikal ya DNA yang sama ya. Salam ceria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu untuk kita semua. Ya, dalam kesempatan ketawa, kesempatan tanya jawab maupun juga dari monolognya Bang Bob Hasan, saya menyampaikan selamat hari lahir Pancasila, merupakan hari kebanggaan kita, ya, hari kebangsaan dan kebanggaan kita seluruh Republik Indonesia, bahwa tidak banyak ya negara yang memiliki bangsanya memiliki pandangan hidup yaitu satu yaitu Pancasila ya. Tidak banyak dalam pengertian bahwa tidak negara-negara lain pun belum tentu memiliki hal yang sama sebagaimana yang kita saat ini kita pegang erat-erat sebagai pandangan hidup yaitu Pancasila. Namun demikian di dalam hikmah yang bisa kita ambil dalam hari lahir Pancasila ini, saya melihat betapa pentingnya ya bahwa Pancasila harus dapat mengkooptasi ya sendi-sendi kehidupan kita dalam berbangsa dan berkehidupan di negeri kita ini. Harus dapat dibedakan bahwa tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan keyakinan dan agama kita masing-masing ya. Pengertian pembedaan di sini bahwa ada saling mempengaruhi karena memang yang sendi kehidupan kita ini tidak lepas daripada keyakinan dan juga ideologi atau pandangan hidup bernegara, itu saling ya bukan mengkooptasi, bukan mengganggu, tetapi sudah barang pasti dipengaruhi ya sifat dan karakternya antara pandangan hidup bernegara dengan pandangan hidup keyakinan di agama kita masing-masing. Tetapi itu sampai dengan hari ini semenjak Indonesia merdeka ya seiring dengan juga lahirnya Pancasila yaitu tahun 1945 ya, terlihat tidak ada eskalasi yang berarti, tidak ada gangguan yang berarti, bahkan kecil sekali gangguan tentang keyakinan seorang warga negara Indonesia terhadap agamanya dengan pandangan hidupnya yang berpancasila ini ya. Hanya satu hal yang menjadikan pesan dari saya selaku praktisi hukum maupun juga selaku akademisi, Pancasila akan menjadi lebih penting dan akan menjadi lebih kuat ya, memiliki proporsional yang kuat sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi bangsa hari ini kalau diterapkan dalam hukum ya. Kalau saya menyatakan diterapkan dalam hukum, sudah barang pasti ya Pancasila belum banyak ya dapat mendominasi, dapat mengkooptasi daripada peraturan-peraturan hukum yang ada di Republik kita ini ya. Baik itu peraturan perundang-undangan maupun juga tentunya peraturan hukum dalam konteks ya pelaksanaan seperti yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagainya. Nah, coraknya sangat mudah sekali bahwa bagaimana kita mengukur apakah hukum tersebut sesuai dengan Pancasila atau tidak, dan saya bisa menyatakan masih banyaknya peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik ini atau ketentuan hukum yang berlaku di Republik ini belum sesuai dengan apa yang diamanahkan, belum sesuai dengan pandangan Pancasila ya. Kita harus letakkan posisi Pancasila sebagai perasaan umum rakyat Indonesia bahwa kelahiran Indonesia, kelahiran Pancasila, dan tentunya juga menjadi bangsa yang merdeka itu juga kelahiran warga negara Indonesia itu sangat bersamaan. Sehingga dengan kebersamaan ini atas kelahiran tadi dengan kandungan yang sama yaitu Republik Indonesia, saya berkeyakinan memiliki satu tipikal ya DNA yang sama ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila itu adalah perasaan umum rakyat Indonesia. Karena dalam sila-sila yang pertama sampai dengan sila kelima itu adalah mewujudkan daripada komitmen bangsa, komitmen rakyat Indonesia. Bangsa itu adalah rakyat Indonesia. Ya, jadi disinilah kita dapat melakukan akumulasi
Sehingga dari akumulasi tersebut, Pancasila sebagai perasaan umum rakyat Indonesia, maka perasaan umum rakyat Indonesia yang tidak sesuai melihat suatu perundang-undangan dapat melakukan upaya hukum mengajukan ke MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika pengajuan undang-undang yang akan direvitalisasi atau diminta diuji secara material di Mahkamah Konstitusi, itu sebuah indikasi, sebuah tanda bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan perasaan umum rakyat Indonesia dan tentunya tidak sesuai dengan Pancasila. Maka mulailah ya kita mencoba bagaimana merancang undang-undang terutama bagi para parlemen yang didorong oleh kekuatan bangsa yang tentunya konfigurasi politik parlemen yang begitu besar dan sangat berdinamika, tetapi kepentingan rakyat adalah perasaan umum rakyat Indonesia ini juga menjadi satu upaya utama sehingga undang-undang tersebut dapat terbentuk sebagaimana apa yang menjadi amanat maupun juga perasaan umum rakyat Indonesia. Dan bila mana kecil atau tidak ada lagi undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, maka Indonesia dengan ideologi Pancasila akan menjadi negara yang besar. Itulah yang menjadi cita-cita kita. Di dalam negara yang besar akan tumbuh rakyat yang sehat, cerdas, dan tentunya mumpuni sandang dan pangan, atau disebut sejahtera, adil dan sejahtera. Demikian dari saya, sekali lagi selamat hari lahir Pancasila. Merdeka, sukses untuk kita semua, dan sehat untuk kita semua. Bila topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.